akan ada sebuah kecelakaan kereta api. Ini semua terjadi karena saya melihat ada roda-roda di sini yang terus kemudian ini slip. Saya juga sayangnya melihat, kalaupun tadi kecelakaan pesawat itu nggak ada, saya melihat adanya sebuah ledakan dari sebuah bom yang dirakit. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sekarang saya sedang berada di Sibolangit dan saya sedang live juga. Jadi apa yang Anda saksikan ini ada juga di live yang ada di channel saya, tapi di section yang berbeda. Oke, saya akan mulai live saya. Oke, sekarang kita akan masuk kepada ramalan bencana. Ini bukan sesuatu yang harus ditakutkan, karena kalau kita sudah tahu lebih awal, kita akan bisa menghindarinya. Nah, saya katakan apa? Yang pertama adalah kalau ada peramal bilang nanti akan ada gempa bumi, ada air, banjir di mana-mana, gunung meletus, ada kebakaran hutan. Tenang saja, itu nggak perlu jadi peramal, itu pasti di Indonesia. Kenapa gitu Mas Darko? Karena apa? Karena yang pertama, Indonesia ini dilalui oleh Ring of Fire. Jadi gunung-gunung berapi yang ada dari Sumatera ke Jawa, terus kemudian ke Bali, terus kemudian nanti mengelilingi, dan itu juga berasal dari Thailand dan sebagainya. Jadi kalau ternyata gempa, ya itu sudah langganan. Indonesia itu pasti akan terlanda gempa. Kemarin pun juga saudara-saudara kita di Jawa Barat tadi, hari ini pun juga mengalami gempa. Semoga kalian semua sehat-sehat di sana. Dan kalau ngomongin juga banjir, ya Allah, itu pasti akan juga terjadi. Kenapa? Karena Indonesia ini langganannya, bencananya itu jenisnya adalah hidrometeorologi. Maka kalau kalian mau tahu itu di mana, kalian langganan aja BMKG untuk mengetahui, terutama teman-teman yang tinggalnya ini di daerah pesisir dan juga daerah-daerah yang merupakan pertemuan antara gunung dan slope yang lebih rendah. Karena itu, maka saya katakan bahwa nggak usah diramalkan, itu pasti terjadi. Tanah longsor dan sebagainya. Nah, terus gimana dong caranya? Mas Darko mau bagi apa di sini? Oke, saya akan bagikan kapan ini akan terjadi. Jadi, nggak usah nonton ramalan. Kalau mau tahu bahwa akan pasti ada gempa bumi, banjir, tanah longsor, itu pasti akan terjadi. Kalaupun ternyata kalian pura-pura jadi peramal pun, itu pasti akan terjadi. Nah, tapi coba waspadai bahwa bencana hidrometeorologi itu biasanya akan ada di awal dan akhir tahun. Maka hal seperti ini untuk kalian semua yang terus kemudian berencana melakukan pariwisata di tepi pantai harus waspada. Tetap ngecek ke BMKG dan juga waspadai tempat evakuasi yang terdekat. Maka jangan jadikan ini wisata terakhir kalian dan terus waspada. Oke, hidrometeorologi itu pasti akan ada di awal dan akhir tahun. Nah, terus kemudian apa? Pergantian tahun. Biasanya pergantian tahun. Dan pas tengah-tengah tahun itu akan ada gempa bumi. Nah, entah kenapa saya nggak tahu, tapi banyak statistik itu mengatakan demikian. Maka gempa bumi pun itu pasti terjadi, terutama di tempat-tempat yang pernah terjadi gempa bumi. Jadi kayak tempat-tempat yang di Jogja, Padang kemarin itu dan sebagainya, itu pasti berpotensi untuk terulang kembali. Dan yang harus diwaspadai itu adalah juga pergeseran lempengan, karena Indonesia ini kan ada di situ juga. Maka ini biasanya akan ada di tengah tahun, pergeseran lempeng yang menyebabkan apa? Gunung meletus. Gunung meletus ini akan terjadi. Nah, di tahun ini juga akan terjadi gunung yang akan lumayan besar. Ini akan meletus. Tapi jangan khawatir, ini bisa dihindari kalau kalian tahu dan selalu siap dengan sebuah rencana untuk menghindari bencana dan juga tahu titik evakuasi kemana kalian harus pergi dan mengajak keluarga kalian. Nah, itu. Dan tentang pesawat jatuh, juga banyak peramal yang bilang akan pesawat jatuh dan sebagainya. Tapi sebenarnya tidak ada yang pas dan juga setepat saya kemarin. Saya kemarin di awal tahun katakan bahwa tahun ini itu tidak akan ada kecelakaan pesawat. Kalaupun ada, ini adalah kecelakaan pesawat yang berhasil dihindarkan. Maka coba kalian googling, di tahun ini tidak ada kecelakaan pesawat komersial. Dan saya pun mengatakan bahwa kalaupun ada, ini kecelakaan yang berhasil dihindarkan. Karena apa? Karena ya kita semua mentaati, tidak menyalakan handphone, kita semua selalu waspada bahwa saat mau landing dan saat sedang take off, kita membuka jendela untuk mengetahui kalau ada apa-apa. Itu pilot nggak bisa lihat, kita harus bantu mereka dengan melihat itu tadi. Makanya lampu diteramkan dan sebagainya. Dan hal-hal yang sifatnya itu saat kita mengendarai kereta dan sebagainya, kita harus waspada dan melaporkan jika ternyata ada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kalaupun terjadi, sama seperti kemarin saya sudah ramalkan bahwa kalaupun ada kecelakaan, ini sebenarnya adalah kecelakaan yang melibatkan kendaraan militer.
Jadi ini pun akan terjadi lagi di tahun 2024 dan ini semua terjadi bukan karena apa? Karena mereka sedang latihan dan ya militer itu kan latihannya nggak kayak pesawat komersial yang terbang begitu berulang kali. Mereka bermanuver, mereka melakukan banyak hal yang memang itu melakukan tugas mereka dan resiko mereka juga sehingga ini akan terjadi lagi nanti. Sehingga jangan khawatir di tahun 2024 nanti sepertinya kecelakaan pesawat juga tidak akan terjadi karena kalian semua yang terbang ini berhasil seperti tahun 2023 untuk bisa menghindarkan ini dengan ikut mewaspadai dan tahu bahwa tanggung jawab keselamatan itu ada di diri kita juga, bukan di aircrew atau di pilot atau di siapa itu tadi. Dan ini adalah satu hal yang harus kita waspadai dan ini bisa kita hindarkan nanti. Alhamdulillah seperti itu. Kalau yang lain ini saya lihat, nah ini kalau ini kemarin saya ramalkan kejadian, ini juga kejadian lagi. Kecelakaan kapal laut karena kelebihan muatan. Maka hati-hati teman-teman di sini. Nanti saya berikan tipsnya. Yang akan menyeberang dan sebagainya, pastikan kalian menjaga keselamatan diri kalian semua. Kapal laut ini sebenarnya harusnya lebih aman dibandingkan pesawat terbang. Dan seharusnya ini bisa dijaga dengan lebih baik lagi. Tetapi yaitu tadi, karena hal-hal yang ini juga ada bus kecelakaan. Karena apa? Karena ya tidak laik jalan. Makanya ini juga harus benar-benar kita ikut di sini melaporkan juga kalau ternyata ada kelebihan muatan atau sebagainya. Jangan kita karena pengen cepat-cepat terus kemudian mencurangi ini semua dan terus kemudian kita akan celaka. Jadi kalau saya katakan di sini untuk pesawat terbang tidak ada. Jangan khawatir, kalian bisa terbang. Saya sarankan juga tetap terbang itu di pagi hari atau malam hari sekali. Kalau memang harus terbang di siang hari, pastikan kalian ikut menjaga keselamatan penerbangan ini. Dan juga kalau lalu lintas ini tadi, nah kecelakaan lalu lintas saya lihat bahwa ini kalau saya dulu kan pernah, Denny Darko meramalkan ada ribuan orang meninggal dunia. Ini masih disebabkan karena mudik. Mungkin tidak sampai bombastis, tapi mudik ini masih tetap merenggut nyawa manusia. Ini terjadi karena kalian semua masih ngotot mudik pakai sepeda motor. Loh Mas Darko enak ngomong seperti itu. Mas Darko kan kaya, saya kan mudik. Ya kalau gitu naik bus, naik kendaraan umum. Yang sabar, harus sabar, sing sabar. Jangan memaksakan dan membuat ini jadi lebaran terakhir kalian. Please, sebarkan ini ke sebanyak mungkin. Kematian disebabkan karena kelalaian kita menggunakan sepeda motor lebih dari 50 km jarak tempuh. Kalau ternyata jarak tempuhnya lebih daripada itu dan nekat masih naik sepeda motor, istirahatlah. Istirahat dulu, tidur dulu di masjid kayak di tempat ibadah, istirahat dulu baru jalan lagi. Karena apa? Kalaupun kalian tidak celaka, kalian melewat sedikit seperti itu, orang lain akan celaka karena itu. Maka di sini sayangnya masih akan ada ratusan orang yang akan meninggal dunia, bahkan bisa saja menempuh ribuan. Tapi coba gagalkan ini semua. Buat mudik ini jangan jadi mesin pembunuh. Jangan jadikan sesuatu yang seharusnya ini sakral menjadi kebahagiaan yang akan pulang nanti mayatnya. Please, jangan demi sebuah tradisi kalian terus kemudian hilang nyawanya atau menghilangkan nyawa orang lain. Atau audzubillah min dzalik jadi cacat atau terus kemudian kita tidak bisa melanjutkan kehidupan dengan sesuatu yang kita sudah rencanakan. Jadi ini satu hal yang harus dan saya katakan harus ditekankan dan jangan diulangi lagi. Nah, ini yang menarik. Akan ada sebuah hampir banget kecelakaan kereta api. Ini semua terjadi karena saya melihat ada roda-roda di sini yang terus kemudian ini slip. Dan ini semua terjadi karena adanya, kalau saya bilang sabotase, ini bukan sabotase secara langsung ya, tapi pencurian elemen-elemen yang terus kemudian membuat kecelakaan ini hampir terjadi. Bahkan kalau ternyata ini tetap dilakukan, kecelakaan besar akan terjadi, menimpa kereta api. Nah, harapannya di sini untuk kalian semua yang berniat untuk mengambil keuntungan, tapi terus kemudian mencelakakan saudara-saudara kalian, bayangkan jika ternyata itu adalah Anda, keluarga Anda. Maka saya lihat di sini ini harus sangat-sangat diwaspadai, keamanan ditingkatkan dan kecelakaan kereta api ini jangan sampai terjadi karena ini sesuatu yang sangat-sangat kalau menurut saya korbannya pasti akan banyak di tempat sempit, terus kemudian di koridor yang panjang. Kalau ini sampai terjadi akan sangat disayangkan. Nah, saya juga sayangnya melihat kalaupun tadi kecelakaan pesawat itu nggak ada, saya melihat adanya sebuah ledakan dari sebuah bom yang dirakit. Nah, ini yang juga saya nggak selalu bilang ini terorisme, karena ada juga misalkan bom untuk menangkap ikan, tapi terus meledak. Atau bisa saja ini bahan yang terus kemudian bisa saja seperti petasan yang meledak, tapi saya melihat ini sesuatu yang diracik, terus kemudian meledak tidak pada tempatnya dan menimbulkan korban jiwa. Nah, jangan sampai ini terjadi, tapi terorisme memungkinkan juga. Jadi bom rakitan ini
akan memakan korban. Bahkan ini memakan korban orang yang membuat atau memasangnya. Dan ini juga harus diwaspadai. Bom yang meledak ini sesuatu yang harus diwaspadai. Terus kemudian kebakaran yang disengaja. Jadi sepertinya ini adalah kebakaran yang diduga untuk menghilangkan bukti atau untuk mendapatkan asuransi. Nah, ini harus diwaspadai. Sesuatu yang disengaja tapi terus kemudian ini diusahakan untuk tidak ada korban, ini memakan korban. Keinginannya untuk mendapatkan keuntungan finansial, tapi memakan korban. Keinginannya untuk menutupi sebuah kasus yang seharusnya ini tidak melibatkan nyawa, ini malah memakan nyawa. Nah, hal seperti ini harus diwaspadai dan jangan sampai ini terjadi. Dan untuk orang-orang yang memiliki sedikit saja terbersit hal seperti itu, mohon diurungkan. Ingat, satu nyawa manusia itu sangat berharga, melebihi hal apapun di dunia ini. Jadi kalau menurut saya, please pertimbangkan lagi untuk melakukan hal yang bodoh itu tadi. Dan juga ledakan besar di sebuah, ini seperti penyimpanan satu alat, satu bahan yang memang ini gampang meledak. Nah, ini harus diwaspadai. Ini kebakaran yang disebabkan karena ledakan besar. Kalau tadi ledakan bom rakitan, ini ledakan besar yang terjadi karena kalau kemarin ada smelter, ini ada kemarin itu salah satu perusahaan migas. Nah, yang saya takutkan ini jadi seperti satu kejadian, ini merentet ke kejadian yang lain. Nah, untuk teman-teman yang bekerja di bidang seperti ini, menyimpan sesuatu di tempat yang berbahaya, please lebih hati-hati lagi. Karena ini semua sangat mungkin untuk terjadi di tahun 2024. Karena apa? Saya katakan tadi di yang sebelumnya, orang-orang ini berniat dan bersemangat untuk memulai tahun yang lebih baik. Maka nanti akan banyak sekali, ini positifnya, orang yang nggak sabaran. Orang yang pengennya cepat, orang yang pengennya dapat lebih banyak lagi, diambil lagi, dikumpulkan semua. Nah, hati-hati kepada orang-orang yang seperti ini, yang terus kemudian karena dia lalai, orang lain akan celaka. Nah, hal seperti ini harus diwaspadai. Dan terus kemudian gunung yang akan memangsa korban jiwa, bukan karena meletus saja, tapi juga ini di sini tuh seperti disesatkan. Jadi ada dan banyaknya orang-orang yang terus kemudian ini merasa mereka ini pengen naik gunung dan sebagainya, tapi mereka ini nggak perbekali dengan sesuatu yang mereka ketahui dan nggak nanya kepada orang yang mengerti. Maka mereka ini akan tersesat dan terus kemudian mereka ini akan hilang dan terus kemudian mereka ini akan meninggal dunia. Yang disalahkan siapa? Makhluk halus. Saya katakan bahwa makhluk halus ini sebenarnya kasihan juga mereka ini, karena bukan mereka. Karena orang-orang ini tadi nggak siap. Mereka ini merasa ingin pergi mendaki atau hiking, tapi mereka nggak siap. Terus kemudian perubahan cuaca yang terjadi secara mendadak, dan terus kemudian mereka tersesat. Dan mereka tidak berbekal sesuatu yang cukup. Maka pastikan kalian bertanya kepada orang yang mengerti, lapor ke tempat pemantauan, dan juga kalian please jangan nekat. Jangan cuma berbekal ponsel terus kemudian googling sana sini, TripAdvisor atau apapun, terus kemudian merasa sudah mengetahui dan kalian nekat. Oke, yaitu tadi, jangan jumawa hanya karena kita dengan teknologi terus merasa bahwa ini saja cukup. Bertanya kepada orang yang ahli, itu sesuatu yang juga penting. Oke, ini dua hal dari hal yang tadi saya katakan secara general dan juga sesuatu yang sifatnya itu bencana yang akan terjadi. Nah,